Ustaz, apa hukumnya acara ritual adat yang masih pakai sesajian? Subhanallah jamaah, bagi orang Islam. Dan gimana kalau seorang muslim yang masih jampi-jampi berobat sama dukun ya? Ya kalau kita bicara sesajian, semua agama itu memiliki sesajen. Semua agama. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Semua ada aturannya, semua agama itu. Agama kita ada. Kita memberikan sesajian kepada Allah Subhanahu wa taala. Kapan? Kepada ketika Idul Adha. Kita tuh itu buat Allah. Tapi ingat, la yanallahu luhumuha wala dima'uha. Itu darahnya nggak akan sampai kepada Allah, dagingnya tidak akan sampai kepada Allah. Walakin yanaluhu taqwa minkum. Yang Allah terima itu ketakwaan kalian sebenarnya. Tapi Allah mau lihat, kau berikan enggak korban itu. Semua agama punya yang namanya kurban. Sesajen itu sebenarnya itu kan. Ada yang sesajennya ayam, ada yang sesajennya apa? Muslim, mukmin mengatakan asyhadu an la ilaha illallah. Dia mengatakan dalam salatnya, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Buat siapa? Lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, sembelihanku ini sesajen yang dia berikan untuk Allah SWT. Hidup dan matiku untuk Allah. Maka para jemaah, kalau mau memberikan sesajen, berikan kepada Allah dengan berkorban. Sembelih buat Allah SWT. Makanya kalau yang dilakukan sesajen-sesajen yang diberikan kepada selain Allah, itu dilakukan untuk jin, untuk penunggu. Kita berarti kalau kita memberikan sesajen, kita meyakini ada penunggu. Umpamanya sesajen yang di laut, atau sesajen yang di perempatan jalan biasanya. Nggak tahu di sini di Jawa itu biasanya di perempatan jalan, kalau sering tabrakan, itu besoknya kita melihat yang namanya jenang putih, jenang abang. Bubur putih, bubur merah. Udah azan. Masya Allah, udah mau masuk waktu sholat kita nih jamaah. Baik, jadi kalau dikatakan tadi sesajen berikan kepada Allah SWT. Engkau mengatakan inna salati wa nusuki, berikan kepada Allah. Maka di surat Al-Kautsar, inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Salatlah dan sembelihlah buat Allah SWT. Untuk selain Allah enggak. Kemudian berobat dengan dukun, dengan jampi-jampi. Di dalam Islam itu ada jampi-jampi. Bahasa Arabnya jampi-jampi itu apa? Ruqyah. Itu jampi-jampi artinya. Orang-orang kafir pakai jampi-jampi dahulu, orang-orang musyrikin. Kemudian diganti. Sejak datangnya Rasul SAW, Nabi mengatakan i'rid alayya ruqakum, i'ridu alayya ruqakum. Mana jampi-jampi yang kalian biasa baca? Nabi mengatakan enggak apa-apa selama tidak ada kesyirikan di dalamnya. Tapi kalau sudah jampi-jampi bahasanya tidak dimengerti, maka jampi-jampi yang paling utama, ruqyah yang paling utama adalah Al-Quranul Karim dan sunnah Rasulullah SAW. Tinggalkan jampi-jampi yang terdahulu yang kita tidak tahu maknanya karena bisa mengandung kesyirikan. Dan kalau mau berobat ya berobatlah. Kalau ada ustadz yang bisa meruqyah, mungkin membacakan Al-Quran, itu disyariatkan karena memang Quran diturunkan sebagai syifa, sebagai obat dan penyembuh. Hadza wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa kita kaji pada